Kenapa viewer Anda sepi? Penyebabnya adalah thumbnail. Karena thumbnail ini adalah ujung tombak. Thumbnail yang menentukan penonton mau nonton video Anda atau tidak setelah direkomendasikan sama YouTube everybody. Kotaro Creative. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini kita bakal membedah kira-kira thumbnail seperti apakah yang efektif supaya banyak viewers everybody. Sebagus apapun video Anda, sekeren apapun video Anda, segarang apapun materi di dalam video Anda, thumbnailnya kurang efektif, itu akan percuma everybody. Karena thumbnail sekali lagi adalah ujung tombak yang menentukan seberapa banyak viewers di video Anda everybody. Jadi ada yang namanya pondasi thumbnail supaya viewer Anda banyak. Jadi pondasi dasar thumbnail ini adalah thumbnail yang akan banyak viewers adalah thumbnail yang clickable. Nah, thumbnail yang clickable rumusnya adalah value plus call to action. Seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya tentang judul, value plus call to action. Karena peran dari thumbnail dan juga judul kurang lebih hampir sama everybody, cuman bentuknya saja berbeda. Tapi sebelum kita bahas, kita bedah lebih dalam lagi yang namanya pondasi thumbnail supaya banyak viewer ini everybody. Kita bakal bahas dulu apa itu thumbnail dan fungsinya untuk apa. Jadi biar tidak loncat-loncat. Kalau misalnya belum mengerti apa itu thumbnail dan apa fungsi thumbnail itu sendiri, dan langsung saya kasih tahu tentang pondasi dasar thumbnail everybody, dari sini Anda akan kebingungan. So, kita bahas dulu apa itu thumbnail dan fungsi thumbnail itu untuk apa everybody. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya Anda tidak jadi YouTuber abal-abal, supaya Anda jadi YouTubepreneur. Thumbnail adalah salah satu fitur yang ada di YouTube everybody dalam bentuk gambar dan foto. Dan lebih jelasnya seperti apakah thumbnail itu, kita akan buka di bantuan YouTube, website resmi dari YouTube everybody. Jadi buatlah ukuran gambar thumbnail custom sebesar mungkin everybody ya. Gambar tersebut akan digunakan sebagai gambar pratinjau dalam pemutar tersematkan. Rekomendasi dari YouTube untuk thumbnail custom antara lain memiliki resolusi sebesar 1280x720 dengan lebar minimum 640 pixel. Diupload dalam format gambar seperti JPG, GIF atau PNG, tidak melebihi batas ukuran 2 MB everybody. Coba gunakan rasio lebar tinggi 16:9 karena rasio ini paling sering digunakan dalam pemutar dan pratinjau YouTube everybody. Nah, kira-kira apa fungsi thumbnail itu sendiri everybody? Mari kita bahas fungsinya menurut bantuan YouTube. Dengan thumbnail video, penonton dapat melihat ringkasan video Anda saat mereka melihat-lihat video di YouTube. Setelah video Anda selesai di-upload, Anda dapat memilih thumbnail dari 3 opsi yang otomatis dihasilkan YouTube atau mengupload thumbnail milik Anda sendiri jika akun Anda sudah diverifikasi. Diverifikasi ini maksudnya verifikasi 2 langkah dikaitkan dengan nomor handphone everybody. Jadi sebenarnya membuat thumbnail itu gampang, yang penting ada gambar atau foto everybody. Tapi banyak yang bingung, kira-kira thumbnail yang efektif itu seperti apa. Nah, sekarang kita bahas thumbnail yang efektif. Ini menurut gambaran secara umum saja yang ringan. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang pondasi thumbnail yang efektif yang bisa membuat video Anda banyak yang nonton. Thumbnail pemeran utamanya adalah gambar. Tulisan hanya pendukung everybody. Jadi jangan sampai tulisan itu banyak banget sehingga gambarnya tertutupi, melupakan pemeran utamanya. Jadi jangan sampai terlalu menonjolkan tulisan dan melupakan gambarnya, yang sedangkan sebenarnya pemeran utamanya adalah gambar atau foto. Tulisan hanya pendukung. Jadi kalau misalnya gambar atau fotonya sudah kuat, sudah mewakili dari judul dan isi video, tidak perlu lagi yang namanya tulisan. Nah, tulisan itu hanya sekedar untuk pendukung, sebagai penguat gambar atau foto. Jadi kalau misalnya foto dan gambarnya kurang seberapa kuat, Anda harus menambahi narasi berupa tulisan supaya penonton mudah memahami apa maksud dari video Anda. Jadi kalau misalnya tulisannya terlalu banyak, apalagi mengurangi esensi dari gambar, maka yang terjadi penonton akan banyak mengabaikan video Anda everybody. Nah, caranya seperti apa? Supaya Anda bisa membuat thumbnail supaya gambarnya menonjol, caranya adalah pikirkan gambarnya dulu, jangan pikirkan tulisannya. Jangan dibalik, ketika Anda membuat thumbnail, jangan mikir dan bikin tulisannya dulu, tapi pikirkan gambarnya apa dulu yang sesuai dengan judul dan isi videonya, baru ditambahin tulisan kalau diperlukan. Kalau tidak perlu yang namanya tulisan, gambarnya sudah terlalu kuat, tidak perlu yang namanya tulisan everybody. Karena justru kalau misalnya gambarnya sudah kuat, sudah sangat mewakili judul dan isi video, ketika ditambah yang namanya tulisan, justru bukan malah memperkuat gambarnya, justru itu akan memperlemah gambarnya. Semakin lemah
thumbnail, semakin orang tidak tertarik dengan video Anda yang sebenarnya video Anda itu menarik buat mereka. Jadi kenapa banyak video yang bagus sebenarnya tapi tidak ada penontonnya? Videonya bagus tapi viewernya sepi. Why? Karena thumbnailnya kurang tertata, everybody. Nah, inilah saatnya kita ngomongin pondasi thumbnail, everybody. Clickable, value ditambah call to action. Jadi value, kalau kita berbicara soal value, value ini adalah nilai dari thumbnail itu sendiri, everybody. Kira-kira thumbnail Anda punya nilai atau tidak ke penonton? Cara memunculkan value di dalam thumbnail untuk penonton Anda, caranya adalah buatlah thumbnail yang audience sentris. Jangan terlalu konten sentris, everybody. Jadi konten sentris itu tidak peduli dengan apa yang diinginkan penonton, apa yang terjadi sama penonton. Jadi berseberangan dengan penonton. Anda hanya memikirkan konten Anda, konten Anda, konten Anda, konten Anda, terlalu konten sentris. Jadi isinya itu hanya penjabaran tentang konten. Dan banyak kejadian meskipun thumbnailnya bagus tapi tidak relevan dengan penonton. Karena thumbnailnya meskipun bagus tidak mengerti apa yang diinginkan penonton. So, dampaknya adalah yang nonton sedikit. Karena banyak yang mengabaikan, orang nggak ada hubungannya dengan penonton. Jadi penonton akan ngeklik thumbnail Anda jika thumbnail Anda itu ada hubungannya dengan mereka. Jadi kalau misalnya mereka sedang membutuhkan sesuatu hal, Anda datang, thumbnail Anda datang mewakili apa yang dia butuhkan. Secara otomatis mereka akan refleks ngeklik video Anda. Mulai dari sekarang, buatlah thumbnail yang fokus ke audiens atau yang disebut dengan audience sentris. Buatlah sebuah gambar visual atau dengan kata-kata di dalam thumbnail yang mewakili penonton, bukan hanya menjelaskan tentang apa isi video, everybody. Fokuslah di audience sentris. Dari situ thumbnail Anda akan punya value, everybody. Kemudian yang berikutnya adalah call to action, everybody. Jadi buatlah thumbnail yang mengandung call to action. Sekali lagi, call to action ini adalah sebuah ajakan atau dorongan untuk penonton melakukan sesuatu hal, yaitu ngeklik video Anda, everybody. Jadi bagaimana caranya thumbnail Anda itu jelas? Jelas dalam artian ketika ada tulisannya itu jelas, mudah dibaca dengan font-font yang mudah dibaca. Kemudian gambarnya atau fotonya juga jelas. Jadi yang dimaksud dengan jelas ini adalah bukan hanya jelas resolusi gambarnya, bukan itu maksud saya, everybody. Kalau resolusi memang harus sebenarnya jelas, ini yang dimaksud adalah jelas maksudnya. Jadi ketika judulnya apa dan gambarnya ini harus jelas mewakili judul dan isi video. Jadi jangan sampai judul sudah bagus, kemudian video sudah bagus, tapi ternyata yang menghalangi adalah thumbnail. Jangan sampai penonton ketika melihat thumbnail itu masih berpikir. Jadi orang kenapa mengabaikan video Anda? Karena thumbnail Anda membuat mereka masih berpikir ulang untuk ngeklik atau enggak. Jadi orang akan ngeklik ketika dia sudah tidak mikir lagi. Dan yang berikutnya adalah beda, diferensiasi, everybody. Jadi jangan sampai penonton tidak bisa membedakan thumbnail Anda dengan kompetitor Anda, everybody. Boleh Anda punya inspirasi dengan thumbnail channel-channel yang lain, terutama thumbnail kompetitor Anda, yang mungkin thumbnail itu adalah thumbnail dari YouTuber besar, everybody. Tapi kalau misalnya penonton tidak bisa membedakan thumbnail Anda dan thumbnail YouTuber yang lain, dari situ ya tidak akan ada bedanya. Dan kemungkinan mereka ngeklik ya kecil sekali, everybody. So, buatlah thumbnail yang berbeda. Sebagai contoh mudahnya adalah mungkin yang lagi ngetren itu seperti ini dan di beranda penonton semua thumbnail isinya seperti ini semua, everybody. Nah, bagaimana caranya muncul sebuah thumbnail dengan nuansa yang berbeda dari yang lainnya? Kalau yang lain thumbnailnya terang, Anda muncul dengan thumbnail yang gelap, everybody. Kalau yang lain thumbnailnya gelap, Anda muncul dengan thumbnail yang terang, everybody. Thumbnail Anda bagus, tapi ternyata viewer Anda tetap sepi. Kenapa bisa sepi? Karena thumbnail Anda tidak ada pondasinya. Pondasinya adalah clickable, value, dan juga call to action. Jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Wawan Kotaro signing out. Bye.